Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika untuk SMP kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi Teorema Pythagoras. Pada bagian pertama, kita bahas pengertian Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya. Kita perhatikan pada segitiga ABC di samping, ini siku-siku di titik C, maka yang dimaksud sisi miring adalah sisi AB, sisi siku-siku adalah sisi CB dan sisi CA. Kemudian sisi di depan sudut A, ini disebut sisi A dengan huruf kecil. Kemudian sisi di depan sudut B adalah sisi B. Sisi di depan sudut C adalah sisi C dengan huruf kecil. Nah, dengan demikian maka pada gambar segitiga ABC ini, sisi miringnya adalah sisi C, sisi siku-sikunya A dan B. Kemudian jika pada sisi miring ini kita gambar sebuah persegi, berarti panjang sisinya adalah C, maka luasnya adalah C pangkat 2. Kemudian juga pada sisi siku-siku A kita buat persegi, maka luas persegi adalah A pangkat 2. Pada sisi B kita buat persegi, maka luas perseginya adalah B pangkat 2. Sehingga Teorema Pythagoras juga dapat disederhanakan menjadi pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Luas persegi dan luas segitiga siku-siku. Kita perhatikan gambar. Di sini pada gambar ada dua persegi. Yang pertama persegi yang diarsir dengan panjang sisi C. Kemudian persegi yang besar dengan panjang sisi adalah A ditambah B. Nah, kemudian di antara persegi besar dengan persegi yang diarsir pada masing-masing bagian sudut terbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring C dan sisi siku-sikunya A dan B. Maka di sini kita akan mencari luas persegi yang diarsir. Nah, sebelumnya di sini ada 4 segitiga siku-siku yang sama, yaitu L1, L2, L3, L4. Maka luas persegi yang diarsir sama dengan luas persegi besar dikurangi 4 kali luas segitiga. Luas persegi yang diarsir berarti C kali C sama dengan luas persegi besar, yaitu persegi yang panjang sisinya A tambah B. Maka luasnya adalah A tambah B kali A tambah B. Kemudian dikurangi 4 kali luas segitiga, di mana segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya A dan B, sehingga A dan B berlaku sebagai alas dan tinggi. Maka luas segitiganya 4 kali A kali B dikurangi 2. Ruas kiri C kali C adalah C pangkat 2 sama dengan A tambah B kali A tambah B. Hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah AB ditambah AB ditambah B pangkat 2. Kemudian dikurangi, sebelum dikurangi 4 dan 2 disederhanakan terlebih dahulu, maka diperoleh 2AB. Maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B pangkat 2 kurang 2AB.
Maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Karena 2AB dikurangi 2AB habis, sehingga diperoleh C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, atau ditulis A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Dari uraian terdahulu, maka di sini dapat kita perjelas. Di sini kita ambil segitiga siku-siku, di mana sisi siku-sikunya adalah A dan B, kemudian sisi miringnya adalah C. Jadi di sini A dan B adalah sisi siku-siku, C adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka berlaku A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Maka di sini bisa ditunjukkan bahwa benar pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Kita perhatikan segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku P dan Q, kemudian sisi miringnya R. Maka pada segitiga siku-siku ini berlaku bahwa R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Kemudian yang kedua, P pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 kurangi Q pangkat 2. Yang ketiga, Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 kurangi P pangkat 2. Nah, dari persamaan nomor 1, di mana R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2, maka R sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Yang nomor 2, dari P kuadrat sama dengan R kuadrat kurangi Q kuadrat, maka P sama dengan akar kuadrat dari R pangkat 2 kurangi Q pangkat 2. Demikian juga yang nomor 3, maka kita peroleh bahwa Q sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat dikurangi P kuadrat. Perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, perhatikan gambar segitiga yang pertama. Di sini sisi miringnya adalah X, sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Maka kita dapatkan persamaan X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka X sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Selanjutnya pada gambar kedua, di sini sisi miringnya adalah 13, sisi siku-sikunya X dan 5. Maka bisa kita awali dengan persamaan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Jadi 13 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Selanjutnya persamaan kita ubah menjadi X pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 kurangi 5 pangkat 2 sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Maka X sama dengan akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Selanjutnya pada gambar ketiga, di mana sisi miringnya adalah 10, sisi siku-sikunya 6 dan 2X. Maka dari gambar ini kita bisa membuat persamaan 10 pangkat 2 sama dengan pangkat 2 dari 2X ditambah 6 pangkat 2. Selanjutnya persamaan kita ubah menjadi pangkat 2 dari 2X sama dengan 10 pangkat 2 kurangi 6 pangkat 2 sama dengan 100 kurangi 36 sama dengan 64.
maka 2x sama dengan akar kuadrat dari 64. 2x sama dengan 8, maka diperoleh x sama dengan 4. Pada segitiga yang keempat, di mana sisi miringnya 17, sisi siku-sikunya 8 dan 3x, maka kita dapatkan persamaan 17 pangkat 2 sama dengan kuadrat dari 3x ditambah 8 pangkat 2. Persamaan bisa kita ubah menjadi kuadrat dari 3x sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 kurangi 64 sama dengan 225. Maka 3x sama dengan akar kuadrat dari 225. 3x sama dengan 15, maka didapatkan x sama dengan 5. Selanjutnya perhatikan soal latihan berikut. Pada gambar di atas hitunglah A panjang BD, B panjang DC. Mari kita coba selesaikan bersama-sama. Untuk A, kita akan mencari panjang BD. Maka untuk mencari panjang BD, perhatikan segitiga ABD. Segitiga ABD, siku-siku di D. Berarti sisi miringnya AB, sisi siku-sikunya AD dan BD. Maka berlaku 25 pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 tambah 20 pangkat 2. Maka BD pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 kurangi 20 pangkat 2. BD pangkat 2 sama dengan 625 dikurangi 400 sama dengan 225. Maka BD akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Selanjutnya yang B, kita akan mencari yang B. Kita akan mencari panjang DC. Maka kita perhatikan segitiga BCD, di mana DC pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. DC pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2. 15 diperoleh dari jawaban A, di mana panjang BD sama dengan 15. Ditambah 8 pangkat 2. DC pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 64. Maka DC kuadrat sama dengan 289. DC akar kuadrat dari 289 adalah 17. Jadi panjang DC sama dengan 17 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, dari gambar di atas hitunglah nilai P. Nah, untuk mencari nilai P, maka kita coba kerjakan bersama-sama. Ya, di sini kita perlu bantuan, yaitu adanya huruf X. Ya, kita beri variabel X pada garis tengah, atau di sini merupakan bagian dari segitiga siku-siku kecil, di mana sisi siku-sikunya 3 dan 4. Maka langkah pertama kita cari nilai X. X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka X sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari P. Jadi P pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi X tadi kan diperoleh 5. 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144. Maka hasilnya 169. P sama dengan 13. Jadi nilai P sama dengan 13. Demikian tadi pembahasan pengertian teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat dan terima kasih.